Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Ardian Marantama dengan nomor NPM 2055061010. Saya dari Universitas Lampung, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, dari kelas Teknik Informatika B. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah struktur data. Tugas yang akan kami bahas yaitu tentang aktivitas di Python Essential 2. Nah, dari Python Essential 2 ini terdapat 4 modul. Selanjutnya ada modul summary test, dan yang terakhir ada overview VCAP 3103 exam. Jadi selanjutnya kita bahas modul 1 yang terdiri dari modul package and pipe. Nah, pada modul ini terbagi 6 subbab seperti gambar ini yang biru ini. Nah, dalam modul ini saya mempelajari bahwa kode memiliki kecenderungan untuk berkembang. Perkembangan kode sendiri menjadi masalah yang terus berkembang. Ketika kode semakin banyak, kebutuhan untuk maintenance semakin rumit. Ketika kode itu sederhana, maka mencari masalah atau bug di dalamnya akan jauh lebih mudah. Nah, ketika kita mendapat proyek ingin bisa selesai dengan baik, maka kita memerlukan dua hal. Yang pertama, bagi tugas ke sesama developer. Yang kedua, kumpulkan semua bagian menjadi satu. Nah, juga terdapat contoh suatu proyek bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama user interface, dan yang kedua ada logic. Nah, di mana tiap bagian ini kemungkinan besar dibagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi dan makin kecil lagi. Proses ini biasa disebut dengan decomposition. Maka dari itu, pada modul bab ini akan diajarkan yang pertama mengimpor dan menggunakan modul Python. Yang kedua menggunakan beberapa modul standar library Python yang paling berguna. Yang ketiga membangun dan menggunakan paket Python. Yang ketiga pip atau paket instalasi Python dengan cara menggunakannya untuk menginstal dan menghapus. Selanjutnya, apa itu modul? Nah, dalam tutorial Python, modul didefinisikan sebagai file yang berisi definisi dan pernyataan Python yang nantinya dapat diimpor dan digunakan saat diperlukan. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakannya? Terdapat dua cara. Yang pertama, pengguna atau user dengan menggunakan modul yang sudah ada. Dan yang kedua, penyedia atau supplier dengan membuat modul baru. Modul dapat diidentifikasi dari 6. Tiap modul terdiri dari entities, layaknya buku yang terdiri dari bab-bab. Dan entities ini bisa berupa function, variable, constant, classes, dan objek. Nah, selanjutnya adalah mengimpor modul. Mengimpor modul dilakukan dengan instruksi bernama import, yang terdiri dari import, keyword import, yang kedua dari name modul itu tersebut. Nah, untuk mengimport semua modul, nama dari entitas digantikan dengan asterisk tunggal. Nah, ini simbolnya seperti ini. Merupakan instruksi untuk mengimport semua entitas yang ada. Aliasing adalah untuk nama file yang akan diimportkan dapat dilakukan proses aliasing. Aliasing menyebabkan modul diidentifikasi dengan nama yang berbeda dari aslinya. Import modul as alias. As merupakan kata kunci untuk melakukan aliasing. Selanjutnya, modul and package. Yang pertama ada modul itu seperti tempat kumpulan function, di mana kita bisa menaruh sebanyak apapun function dalam satu modul dan membagikan ke semua orang. Nah, yang kedua tentu saja lebih baik untuk tidak mencampur function yang penggunaannya berbeda pada satu modul yang sama. Yang ketiga ada membuat beberapa modul yang dapat agak sulit atau cepat atau lambat, diperlukan kumpulan modul yang berfungsi untuk mengelompokkan modul-modul tadi. Dan yang terakhir ada package, di mana yaitu dikumpulkan modul. Package berguna layaknya folder atau directory
di kumpulan file. Selanjutnya, dalam bab ini kita diajarkan bagaimana membuat modul dan package. Yang pertama, membuat modul. Kita membuat dua file dengan nama arithmetica.py dan main.py. Yang pertama dalam membuat arithmetica yaitu arithmetica.py dengan membuka Python idle. Selanjutnya klik file dan pilih new file. Simpan file dengan nama arithmetica.py. Sedangkan ketika kita menggunakan main.py, yang pertama buka Python idle, yang kedua file, klik file dan pilih new file, dan yang langkah terakhir simpan file dengan main.py. Kedua file disimpan dalam satu folder yang sama. Nah, sedangkan kita membuat package, yang pertama kita lakukan adalah buatlah folder dengan nama latihan_python. Yang selanjutnya dalam folder latihan_python buatlah folder dengan nama latihan_package, file main.py dan file init_py. Dalam latihan_package buatlah dua file dengan nama apple.py dan beta.py. Nah, selanjutnya ada Python package installer atau biasa disebut dengan pip. Nah, pip ini kita akan mengajak semua penggunanya untuk menjaga ekosistem Python untuk tetap terbuka, nyaman, dan bebas. Agar hal ini tetap berjalan dapat berkembang, diperlukan tools untuk menerbitkan, menjaga, dan mengatur kode mereka. Nah, untuk menjaga ekosistem tadi tetap berjalan, terdapat dua hal yang sudah ada dan tetap berjalan. Yang pertama, suatu gudang, repository atau repo, perkumpulan berbagai package yang tersentralisasi. Yang kedua, tools untuk pengguna mengakses repository tadi. Repository atau biasa disingkat repo yang kita sebut bernama PYPI. Untuk mengakses PYPI kita membutuhkan suatu tools untuk mengaksesnya, yakni pip. Nah, pip sendiri merupakan kepanjangan dari pip install package, yang kalau dilanjutkan pip sendiri tidak akan habis. Nah, pip ini sendiri adalah cara mengingat kita kepada sintak menggunakan pip. Nah, pada bagian ini kita juga diajarkan bagaimana cara menginstal pip. Nah, untuk menggunakan idle Python yang diunduh dari halaman HTTPS ini, nah maka pip sudah otomatis terinstall. Dan kita akan diajarkan cara menggunakan pip. Nah, jika kita tidak tahu cara menggunakan pip, kita bisa langsung tanya dengan pip itu sendiri dengan komen pip help. Selanjutnya, nah pada modul 1 ini juga terdapat sebuah kuis dan tes sebagai bahan evaluasi dan mengetes kemampuan kita setelah mempelajari modul 1 ini. Nah, hasil dari kuis dan tes saya yang pertama kuis 100 dan tes 94. Selanjutnya modul 2. Modul 2 ini membahas tentang string, list dan metode, dan expression. Nah, pada modul ini kita akan mempelajari karakter string dan standar pekodean, string versus datar. Yang ketiga daftar metode string. Yang kelima ada cara Python menangani kesalahan runtime. Selanjutnya mengontrol aliran kesalahan penggunaan, coba dan kembali, dan yang terakhir hierarki pengecualian. Nah, komputer menyimpan sebagai angka. Pengkodean karakter paling umum menggunakan SCII adalah hal yang paling banyak digunakan dan dapat berasumsi bahwa hampir semua perangkat modern seperti komputer, printer, ponsel, tablet, dan lain-lain menggunakan kode tersebut. Kode ini menyediakan ruang
untuk 256 karakter yang berbeda. Angka yang terkait dengan karakter tertentu disebut dengan kode poin. The nature of string in Python. Pertama, fungsi len yang digunakan untuk string mengembalikan sejumlah karakter yang terkandung dalam argumen. Selanjutnya ada black list yang digunakan sebagai karakter SKP tidak termasuk dalam total panjang string. Nah, di sini terdapat operasi pada string. Yang pertama, ORD untuk menentukan jumlah string. Yang kedua ada CHR menentukan string dari bentuk angka. Yang ketiga ada max mencari nilai terbesar dari nilai dan karakter. Yang keempat ada min mencari nilai terkecil pada nilai dan berkarakter pada AS, CII. Selanjutnya ada index mencari urutan angka, dan ada list fungsi mengambil argumen dari string dan menciptakan daftar baru berisi semua karakter string, salah satu per daftar elemen. Dan yang terakhir ada count. Count ini metode penghitungan semua kejadian dari elemen dalam urutan. Selanjutnya di sini ada string method. The capital H menciptakan string baru yang penuh dengan karakter yang diambil dari string sumber, tetapi mencoba untuk mengubah dengan cara berikut. Jika karakter pertama di dalam string adalah huruf, dengan catatan karakter pertama adalah elemen dengan indeks yang sama dengan 0, bukan hanya karakter pertama yang terlihat, itu akan diubah menjadi huruf besar. Semua huruf yang tersisa dari string akan diubah menjadi huruf kecil. Selanjutnya, nah di sini terdapat sebuah kuis dan tes sebagai bahan evaluasi dan mengetes kemampuan kita setelah mempelajari modul kedua ini. Nah, yang pertama saya mendapat kuis 100 dan tes 93. Selanjutnya modul 3, Object Oriented Programming. Nah, pada modul ini kita diajarkan konsep dasar pemrograman berorientasi objek atau biasa disebut dengan OOP. Yang kedua, perbedaan antara pendekatan prosedural dan objek. Yang ketiga, kelas, objek, properti, dan metode. Yang keempat, ada merancang kelas yang dapat digunakan kembali dan membuat objek. Yang kelima, warisan dan polymorphisme. Yang keenam ada pengecualian sebagai objek. Baik, kita langsung bahas satu persatu. Nah, konsep dasar dari pendekatan berorientasi objek. Yang pertama, A. Kelas adalah ide kurang lebih abstrak yang dapat digunakan untuk membuat sejumlah inkarsi-inkarsi semacam sebagai objek. B. Ketika sebuah kelas diturunkan dari kelas lain, relasinya diberi nama pewarisan, inheritance. Kelas yang diturunkan dari kelas lain disebut subkelas. Nah, sisi kedua dari relasi ini diberi nama superkelas. Cara untuk menyajikan hubungan seperti itu adalah diagram pewarisan dapat dideskripsikan sebagai berikut. Nah, di sini terdapat superkelas selalu disajikan di atas subkelas. Yang kedua, hubungan antar kelas ditampilkan sebagai panah yang diarahkan dari subkelas menuju superkelasnya. Dan C. Objek dilengkapi dengan sebuah nama yang mengidentifikasi dan memungkinkan untuk membedakan antara mereka. Satu set properti biasa disebut dengan set bisa kosong dan satu set mode atau biasa disebut dengan bisa juga kosong. Nah, poin D ini untuk membuat objek dari kelas yang ditentukan sebelumnya sehingga perlu menggunakan kelas seolah-olah itu fungsi. Selanjutnya ada stack, pendekatan prosedural versus OOP. Apa itu stack? Stack adalah objek yang dirancang untuk menyimpan data menggunakan model LIFO. Tumpukan biasanya menyelesaikan setidaknya 2 operasi bernama push dan pop. Tumpukan prosedural memiliki beberapa kelemahan dan implementasinya dapat ditingkatkan dalam banyak cara. Contohnya memanfaatkan pengecualian
untuk bekerja sebagai ide yang baik, tetapi cara umum tumpukan implementasinya sepenuhnya. Semakin sering Anda menggunakannya, maka semakin banyak kerugian yang akan didapatkan. Selanjutnya ada pendekatan objektif, memberikan solusi untuk setiap masalah dari pendekatan prosedural. Nah, yang ketiga ada properties. Nah, sini terdapat instance variable. Pertama, objek berbeda dari kelas yang sama mungkin memiliki nilai instance variabel yang berbeda. Setiap objek membawa set nilai instance variabel sendiri. Mereka tidak mengganggu satu sama lain dengan cara apapun. Selanjutnya ada kelas variabel. Kelas variabel adalah properti yang hanya ada dalam satu salinan dalam sebuah kelas dan disimpan di luar objek. Nah, dengan catatan tidak ada instance variabel jika tidak ada objek di kelas. Sedangkan variabel kelas ada meskipun tidak ada objek yang dibuat dari suatu kelas. Selanjutnya, nah di sini ada method. Method ini adalah fungsi yang disematkan di dalam kelas. Parameter pertama dari setiap metode biasanya bernama sort, yang dirancang untuk mengidentifikasi objek yang metodenya dipanggil untuk mengakses properti objek atau memanggil metodenya. Jika sebuah kelas berisi konstruktor, nah contohnya ini metode bernama _init_, ia tidak dapat mengembalikan nilai apapun dan tidak dapat dipanggil secara langsung. Dan yang terakhir ada inheritance. Pewarisan adalah praktik umum dalam pemrograman objek untuk meneruskan atribut dan metode dari superkelas ke kelas yang baru dibuat yang disebut subkelas. Nah, di sini terdapat bagaimana Python mencari properties dan methods. Pertama, mencarinya dalam objek itu sendiri, mencarinya pada classes yang terlibat dalam pembuatan objek inheritance dari bawah ke atas. Ketiga, jika terdapat satu atau lebih kelas dalam tingkatan jalur inheritance, Python mencari dari kiri ke kanan. Selanjutnya, nah pada modul 3 ini terdapat kuis dan tes juga sebagai bahan evaluasi kita untuk mengetes kemampuan setelah kita mempelajarinya. Nah, di sini kuis saya mendapat nilai 100 dan tes mendapat 94. Nah, selanjutnya metode 4 tentang miscellaneous. Nah, pada modul 4 ini kita akan mempelajari generator, iterator, dan penutupan, bekerja dengan sistem file, found directory, dan file. Nah, di sini terdapat modul pustaka standar Python yang dipilih. Pertama, OS, data time, dan kalender. Selanjutnya, generator, iterator, dan closures. Generator sepotong kode khusus yang mampu menghasilkan serangkaian nilai dan untuk mengontrol proses iterasi. Yang B adalah iterator adalah objek dari kelas yang menyediakan setidaknya dua metode. Yang pertama _iter_ dipanggil ketika iterator dibuat dan mengembalikan objek iterator itu sendiri. Yang kedua _next_ dipanggil untuk memberikan nilai iterasi berikutnya dan memunculkan stop iteration pengecualian ketika iterasi datang dan berakhir. Dan C ada del. Pernyataan hanya dapat digunakan dalam fungsi. Del pernyataan menunda eksekusi fungsi dan menyebabkan fungsi untuk mengembalikan argumen hasil sebagai hasilnya. Fungsi seperti itu tidak dapat dipanggil dengan cara biasa. Satu-satunya tujuannya adalah untuk digunakan sebagai generator. Dan yang D, penutupan adalah teknik yang memungkinkan menyimpan nilai terlepas dari kenyataan bahwa konteks di mana mereka telah dibuat tidak ada lagi. Dan E, fungsi lambda adalah alat untuk membuat fungsi anonim. F, map berfungsi menciptakan salinan dari list argumen dan menerapkan panfungsi untuk semua unsur-unsurnya.
mengembalikan pembangkit dan menyediakan elemen daftar konten baru oleh elemen. G. Ada filter, berfungsi menciptakan salinan dari mereka list elemen yang menyebabkan fungsi untuk kembali ke true. Hasil fungsi adalah generator yang menyediakan elemen daftar konten baru demi elemen. Yang terakhir ada H. Penutupan adalah teknik yang memungkinkan menyimpan nilai terlepas dari kenyataan bahwa konteks di mana mereka telah dibuat tidak ada lagi. Selanjutnya ada processing files. File harus dibuka sebelum dapat diproses oleh program dan harus ditutup saat pemrosesan telah selesai. Membuka file mengkaitkan dengan stream yang merupakan representasi abstrak dari data fisik yang disimpan di media. Cara aliran proses disebut mode terbuka. Nah, di sini terdapat 3 metode. Yang pertama, mode baca, hanya operasi baca yang diizinkan. Mode tulis, hanya operasi tulis yang diizinkan. Mode pembaruan, baik penulis dan pembaca diperbolehkan. Selanjutnya ada the calendar module. The calendar module, hari-hari dalam seminggu ditampilkan dari hari Senin hingga Minggu. Setiap hari dalam seminggu memiliki representasi dalam bentuk bilangan bulat, di mana hari pertama dalam seminggu Senin diwakili oleh nilai 0, sedangkan hari terakhir dalam seminggu yaitu hari Minggu diwakili oleh nilai 6. Untuk menampilkan kalender untuk tahun apapun, panggil kalender fungsi dengan tahun berlalu sebagai argumennya. Untuk menampilkan kalender untuk bulan apa saja dalam setahun, panggil month fungsinya, lewati tahun dan bulan. Selanjutnya ada the third first weekday. Fungsi ini memungkinkan untuk mengubah hari pertama dalam seminggu. Dibutuhkan nilai dari 0 hingga 6, di mana 0 adalah hari Minggu dan 6 adalah hari Sabtu. Hasil dari weekday, fungsi tersebut adalah hari dalam seminggu sebagai nilai integer untuk tahun, bulan, dan hari tertentu. The week header, fungsi pengembalikan nama hari kerja dalam bentuk singkat. The week header metode mengharuskan untuk menentukan lembar dalam karakter untuk satu hari dalam seminggu. Jika lebar yang diberikan lebih dari 3, maka masih akan mendapatkan nama hari kerja yang disingkat dan terdiri dari 3 karakter. Nah, selanjutnya di sini ada modul 4 ini terdapat kuis dan tes juga ya. Nah, ini sebagai bahan evaluasi kita dan mengetes kita apakah kita sukses mempelajari bab ini. Di sini saya kuis mendapat nilai 100 dan tes mendapat 88. Selanjutnya di sini ada overview dari PE2 Summary Test. Nah, PE2 Summary Test merupakan tes ringkasan PE2 yang akan membantu kita meninjau informasi terpenting yang telah kita baca dan menguji keterampilan dan pengetahuan yang telah kita peroleh selama mempelajari 4 modul dari PCAP ini. Telah menyelesaikan kursus ini, kita juga akan disiapkan untuk mencoba kualifikasi PCAP atau Sertifikat Associate bersertifikat dalam ujian sertifikasi pemrograman Python yang memastikan bahwa kita sepenuhnya mengenal semua sarana utama yang diselesaikan oleh Python 3 untuk memungkinkan kita memulai studi sendiri dan membuka jalan menuju karir sebagai developer. Nah, di summary test ini juga terdapat tes akhir. Nah, saya telah mengerjakan mendapat nilai 75. Nah, selanjutnya ada overview VCAP 3103 exam. Nah, PCAP ini sertifikat associate dalam Python Programming. Sertifikat ini adalah kredensial profesional yang mengukur kemampuan kita untuk menyelesaikan tugas pengkodean yang terkait dengan dasar-dasar pemrograman dalam bahasa Python dan gagasan teknik dasar yang digunakan dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, pada exam ini mencakup beberapa konsep materi yang telah kita pahami sebelumnya, seperti dasar-dasar pemrograman komputer, bagaimana komputer bekerja, bagaimana program dijalankan, dan bagaimana bahasa pemrograman didefinisikan dan dibangun. Yang kedua ada metode dasar
pemformatan dan keluaran data yang ditawarkan oleh Python bersama dengan jenis data utama dan operator numerik, hubungan timbal balik dan ikatannya. Selanjutnya ada modul Python dengan alasan, fungsi, dan cara mengimpornya dengan cara yang berbeda dan menghasilkan dan menyajikan konten dari beberapa modul standar yang disediakan oleh Python. Dan yang keempat ada dasar-dasar OOP tadi. Caranya mereka diadopsi dengan Python menunjukkan perbedaan antara OOP dan pendekatan prosedural klasik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata atau penyampaiannya, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.